Akhirnya Denny ditangkap juga. Adi dan Rindu berhasil menjebloskan Denny ke penjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Dua sosok pengacau di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini kalian tahulah siapa ya guys ya. Ya, Alia dan Denny. Kalau Denny itu adalah troublemaker yang dari awal itu memang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Saking jatuh cintanya sama Rindu, dia melakukan apapun demi bisa mendapatkan cintanya Rindu. Bahkan kejahatan pun dia lakukan hanya untuk mengejar cintanya pada Rindu. Itu benar-benar bikin Rindu risih. Bahkan setelah dia tahu ternyata yang menikahi Rindu itu adalah sahabat dia sendiri yaitu Fauzan, dia malah langsung mengacaukan pernikahan Rindu dan Fauzan yang sudah sangat amat bahagia, tapi dibumbui dengan fitnahan kepada Rindu yang dituduhkan kalau Rindu itu wanita yang kotor, wanita murahan, wanita yang tidak tahu diri, dan wanita yang mudah diperjualbelikan. Itulah yang dilakukan oleh Denny hanya untuk mendapatkan Black Angel-nya. Dan itu nyatanya berdampak negatif untuk Rindu, untuk Fauzan, dan untuk Ayu. Mereka dipecah belah hingga pada akhirnya mereka saling tidak mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan Rindu dipisahkan dari anak kandungnya. Dan yang paling parahnya lagi, Fauzan suaminya percaya kalau istrinya pernah menjadi wanita murahan di masa lalunya. Padahal dulu di saat Fauzan mendekati Rindu, Fauzan sudah diwanti-wanti nih sama Rindu untuk tidak menggabungkanlah masa lalu Rindu dengan masa depan mereka, yang mana yang Rindu harapkan Fauzan ini hanya menatap ke depan saja, tidak melihat ke belakang. Tapi gara-gara fitnahan yang dilontarkan oleh Denny kepada Rindu, akhirnya Rindu benar-benar hancur hidupnya. Dia dipisahkan dengan anak kandungnya, rumah tangganya juga hancur. Dia langsung ditinggalkan sama suaminya sendiri yang ternyata malah nikah sama wanita lain juga. Ini tentu sangat amat menyakitkan bagi Rindu. Dan yang memberikan kebahagiaan untuk Rindu siapa? Hafiz dan Bunda Aminah. Sekarang Hafiz sudah tiada gara-gara wanita troublemaker, yang mana wanita tersebut juga datangnya dari Fauzan. Yang tadinya kita berpikir ya guys ya, kalau Fauzan ini tidak akan memberikan dampak negatif lagi untuk Rindu, tidak membuat Rindu jadi sedih lagi. Nyatanya gara-gara Fauzan, gara-gara orang-orang yang ada di sekitarannya Fauzan, Rindu selalu saja mendapatkan permasalahan. Rindu selalu saja tidak pernah bisa bahagia. Dan itu adalah hal yang sangat amat menyakitkan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya guys ya. Karena tahu sendirilah, Fauzan ini tuh sekarang jatuh cinta sama Rindu, tapi dia tidak sadar orang-orang di sekitaran dia itu selalu saja membuat Rindu celaka. Dan dia bukannya berusaha untuk meminta maaf kepada Rindu atas kejahatan orang-orang di sekitaran dia terhadap Rindu, bahkan terhadap orang-orang yang ada di pesantren juga. Tapi dia malah membiarkan begitu saja dan nggak berkaca gitu ya kalau dia sebenarnya adalah troublemaker yang sebenarnya. Coba aja kalau dia nggak nikah awalnya sama Alia, kemudian dia membiarkan tidak mendengarkan ocehan Denny yang memfitnah Rindu, pasti bakalan bahagia-bahagia aja Fauzan, Rindu dengan Ayu sampai sekarang. Tapi mungkin Rindu ini juga tidak ditakdirkan dengan Fauzan. Jadi begitulah cara Tuhan untuk memperlihatkan kepada Rindu kalau Fauzan merupakan laki-laki yang ternyata tidak seperti yang Rindu bayangkan. Yang mungkin awalnya Rindu berpikir kalau Fauzan adalah satu-satunya orang yang bisa menerima dia apa adanya.
Dan ya waktu itu Rindu juga sudah berkali-kali meyakinkan kepada Fauzan apakah Fauzan ini mau menerima Rindu, mau menerima masa lalu Rindu dan sebagainya. Fauzan mengatakan iya, dia mau menerima semuanya masa lalunya Rindu, dan ya dia hanya akan berpikir ke depan saja. Namun nyatanya omongan Fauzan tidak seperti yang dia bilang sebelumnya. Dan Fauzan nyatanya memang laki-laki yang pelin-pelan, egois, dan mudah sekali terprovokasi. Akhirnya dia malah menghancurkan diri dia sendiri dan malah menghancurkan rumah tangga yang sudah dia bina dengan sangat amat bahagia dengan Rindu, namun nyatanya berakhir dengan ya kekacauan, dan sekarang mau diperbaiki pun akan sangat amat sulit. Coba aja kalian pikir ya, gimana Rindu mau menerima Fauzan apa adanya sekarang. Kalau dia selalu saja kepikiran gimana jahatnya Fauzan waktu itu kepada dia, gimana jahatnya mulut Fauzan yang mengatakan kalau dia wanita murahan, padahal dia selalu menjaga marwah dia sebagai seorang perempuan. Dia juga bekerja waktu itu bukan karena diri dia sendiri, tapi memang karena dia ingin berusaha untuk membiayai pengobatan adiknya. Dan itu adalah bukanlah hal yang salah, itu adalah hal yang sangat patut diapresiasi. Mana ada wanita yang seperti itu, yang mau bekerja apapun, dan ya mau bekerja apapun itu ya tetap dalam batas wajar, tidak yang aneh-aneh. Karena kan kalau dipikir-pikir Rindu tuh cantik, Rindu itu tuh juga menarik banget ya guys ya. Mungkin dia bisa aja buka kerudung, kemudian bisa aja bergabung dengan anak-anaknya Mami yang waktu itu dia kerja sebagai tukang bersih-bersih di tempat tersebut. Dan ya dia lebih memilih untuk jadi tukang bersih-bersih loh di sana, daripada dia harus menjual diri dia. Nah, segitunya Rindu menjaga marwah dia sebagai perempuan. Tapi sayangnya Fauzan malah berpikir kalau Rindu itu wanita yang murahan dan tidak seperti apa yang sudah dia pikirkan selama ini. Namun sayangnya Fauzan ini tidak nge-cross check terlebih dahulu. Main tuduh aja, main percaya aja dengan provokasi yang sudah dilakukan oleh Denny. Dan pada akhirnya sekarang nyesel kan. Dan di saat dia menyesal, bukannya dia minta maaf, tapi dia malah ya kebanyakan gengsi. Dan ya gak ada benernya gitu apa yang dilakukan oleh Fauzan sekarang tuh. Apalagi sekarang dia berusaha untuk rujuk sama Rindu, tapi alasannya gak jelas seperti itu. Dan tiba-tiba ngujuk-ngujuk ngajak rujuk hanya untuk memikirkan gimana caranya agar dia tidak jauh dari Ayu. Jadi ya gimana Rindu mau menerima ya rujukan tersebut. Toh dia sifatnya nggak berubah-berubah juga sampai sekarang. Dan itu semua gara-gara siapa ya? Gara-gara Denny nih awalnya tuh. Cuma ya gimana lagi ya guys ya. Tapi setidaknya dengan Denny yang melakukan hal tersebut, Rindu jadi tahu kalau sifat asli dari suaminya nyatanya ya tidak seperti yang dia pikirkan. Kemudian Adi juga korban dari Denny. Tidak hanya Rindu ya guys ya, Rindu kan sampai sekarang jadi tidak pernah bahagia nih gara-gara fitnahan Denny. Begitupun dengan Adi. Adi itu benar-benar baru aja dia tahu kalau dia punya kakak tiri dan itu adalah Denny. Tapi nyatanya Denny malah ngejahatin dia, dan seolah dia juga yang membuat kecelakaan terjadi. Padahal waktu itu Adi belum bisa sama sekali nyetir dan malah dituduh sebagai pelaku atas kecelakaan yang terjadi pada waktu itu. Sehingga sekarang Adi juga dibenci sama anak dari 2 orang yang meninggal waktu itu. Dan ternyata anaknya ini sedang ya tunangan dengan Reza, di mana Reza itu adalah orang yang menghamili Carla. Dan nyatanya Reza itu waktu itu juga disuruh sama Denny kan. Jadi ya semuanya hubungan keluarga Fauzan ini tuh kacaunya tuh gara-gara si Denny. Begitupun dengan Adi. Jadi orang-orang di sekitarnya Adi, yaitu Rindu, Fauzan, Carla, ya itu semua ya gara-gara fitnahan si Denny ini nih yang berawal kehidupan mereka itu jadi hancur.
Jadi ya orang yang memang sangat amat patut untuk dihukum dan dipenjara itu adalah Denny. Nah, tapi kira-kira gimana caranya? Nah, kalau menurut Mimin sih Adi dan Rindulah yang tahu bagaimana caranya untuk bisa menjebloskan Denny ke penjara. Dan tentu itu sangat amat kita nantikan banget. Nah, kira-kira menurut kalian apakah Denny ini akan berhasil dijebloskan ke penjara oleh Rindu, Adi, ataupun Fauzan? Udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah dan melihat gimana nanti Denny yang bakalan merasakan fitnahan dia selama ini berbalik kepada dia dan pada akhirnya dia bakalan membusuk di penjara. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.